Shalom, shalom. Puji Tuhan, untuk kedua kalinya saya berada di tempat ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan puji Tuhan, lambaikan tangan kita. Ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya rindu Bapak Ibu sayang. Pemain musik tetap stay di sini? Ya, iya. Ya, Bapak Ibu, nama saya Lucky Kris Prianto. Ya, jadi katanya orang tua saya begini, ketika orang tua saya mengandung saya, ini satu keberuntungan. Ya, jadi dari kata lucky, what the meaning is lucky, right? Ya, beruntung ya, karena saya berasal dari Jawa Tengah. Ya, karena saya berasal, ada yang dari Jawa Tengah? Oh puji Tuhan ya, saya dari Pati. Jadi kalau orang Jawa Tengah itu kalau ditanya gini, lagi apa? Laki-laki ya. Kalimat laki di Jawa Tengah itu saru Bapak Ibu. Nah makanya kenapa nama saya itu dari LUCKY diganti LUKI. Ya. Di tengah-tengah nama saya ada Kris. Harapan orang tua saya selalu menjadi pengikut Kristus. Pria laki-laki, jadi nama saya itu cuma Anto. Anto anak laki-laki pengikut Kristus yang selalu beruntung. Ya. Istri cukup? Wih luar biasa. Saya baru kali ini di gereja Betani ini laki-lakinya istri cukup satu. Biasanya yang banter itu perempuan. Istri cukup ibu-ibu satu, laki-lakinya diam gitu. Sepertinya kayak nggak yakin, tapi luar biasa amazing. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya. Istri cukup? Ibu-ibunya malah jadi diam gitu. Nggak yakin kalau suaminya cukup satu? Kekristenan menganut paham monogami sampai maut memisahkan. Jadi kalau mau ganti berdoa sama Tuhan. Kalau mau urop berdoa sama Tuhan. Tuhan panggil dia selamatkan saya. Tapi kan enggak gitu segitunya kan? Enggak kan? Nah, iya, luar biasa di sini semuanya jemaat setia. Iya. Bukan setia orang dunia ya. Kalau orang dunia setia, di setiap persimpangan ada, setiap perempatan ada, di setiap pertigaan ada. Itu bukan setia. Iya. Anaknya istri saya 2. Karena saya nggak mungkin beranak. Saya cuma ganteng Bapak Ibu. Gandol dek weteng. Ya. Jadi anaknya istri saya 2. Yang pertama perempuan saat ini semester 7 di UWIK, ya sastra Mandarin. Dan semester 5 di sastra Inggris UNER. Dan semester 5 di teologi juga. Yang laki-laki di semester 3 teknik informatika dan teologi juga. Jadi harus seimbang. Ya. Rumah tidak saya bawa karena saya bukan keong. Tapi saya di Surabaya, saya di Kerembangan. Orang bilang ketika ditanya, rumahmu mana? SDPS. Apa itu SDPS? Simpang Darmo Permai Selatan. Gitu ya. Rumahmu mana? DPS apa? Darmo Permai Selatan. Ketika saya ke apotek saya gitu. Rumahnya mana? KJU. Apa itu KJU? Kerembangan Jaya Utara. Ya Allah Pak, umai Kerembangan aja ada gitu ya. Saya itu Blok M Bapak Ibu. Ya, rumah saya di Blok M tahu? Ya, Blok Meduro. Ya, memang rumah saya di situ Bapak Ibu, tapi di situ luar biasa. Harus jadi berkat, tetap jadi terang dan garam. Puji Tuhan. Selain gembala sidang, saya bekerja di Kementerian Agama. Saat ini saya jadi pembimas atau pembimbing masyarakat Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita buka Alkitab kita, terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya ulang sekali lagi, kita baca bersama-sama. 2, 3, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, firman Tuhan saat malam hari ini saya ambil tema tulus hati. Ya, apa? Menurut KBBI ya, kalau menurut KBBI, tulus itu apa? Ketulusan itu adalah gabungan antara keseriusan, kejujuran, kesungguhan, dan kebersihan hati. Ya. Jadi ada gabungan. Di sini katakan gabungannya itu apa? Yaitu antara keseriusan, ya,
kejujuran, kesungguhan, dan kebersihan hati. Bersih hatinya. Saudara, tulus hati ini itu karakter, saudara. Kalau kita tidak membentuk hidup kita, hidup tulus di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita, dunia dengan segala macam tantangannya, dunia dengan segala macam problemnya, itu akan menggeser iman kita. Sehingga yang harusnya kita tulus, kita menjadi rusak. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Bapak Ibu, di sini kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius, Tuhan katakan apa? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, saat ini apa yang terjadi di dalam lingkungan kita? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Pernah nggak kita berpikir di dalam hidup kita yang namanya corona itu nyampe di Indonesia? Ada yang terpikir? Ada yang terpikir? Nggak ada ya Bapak Ibu. Anak saya kemarin baru pulang dari Wuhan, dari Beijing, karena dia double degree kuliah di sana. Bapak Ibu, saya tanya, C, jangan ke sana, tapi ini tugas yang harus aku kerjakan Pak. Saya bilang, deg-deg Tuhan, tolong jamah saudara. Gimana? Bagus Pak, bersih Pak, enak di sana. Terus, boleh nggak aku nggak pulang? Boleh nggak pulang, tapi subsidi putus semua, saya bilang gitu. Lah barang di sana katanya enak, saking enaknya nggak mau pulang. Saudara, kita tidak pernah berpikir bahwa Indonesia mengalami yang namanya corona. Benar? Wuhan terjadi corona, sampai Malaysia corona, sampai Thailand corona, sampai Singapura corona, sampai Indonesia bukan corona lagi, tapi konora. Konora sekolah, konora gereja, konora kerja, konora healing. Tuh putih. Itu kan doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar nggak? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu buka kalender? Besok, tomorrow morning kita buka kalender pasti. Benar nggak? Yang dibuka apa? Dilihat tanggal merahnya piro. Kalau merahnya itu cuma hari Minggu, halah Minggu tok, gak ono tanggal merah. Jawaban doa-doa Bapak Ibu, benar gak? Apalagi kalau sudah Sabtu, halah sesok ning gereja maneh. Benar. September, tanggal berapa yang merah? Loh kan, ini bukti. Saudara, iya kan? Benar kan? Padahal saya belum tahu tanggal merahnya apa. Ibu-ibu langsung, tanggal merah apa? 16. Itu sudah di planning, itu sudah pasti. Libur kemana Bapak Ibu Saudara? Tapi ingat harinya Minggu, Senin itu 16. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih di plan. Tuhan merindukan sesuatu kepada kita. Tuhan ingin mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ngeri enggak? Kira-kira Tuhan salah enggak? Kira-kira Tuhan salah enggak taruh domba di tengah-tengah serigala? Tuhan memberikan tantangan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara, ketika saya membaca ini, saya tuh bingung. Tuhan maunya apa? Lihat, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah
Itu hidup segan mati tak mau itu saudara. Ini buah si malakama, dimakan papa mati, enggak dimakan. Jadi podo posisinya enggak enak saudara. Tapi ada sesuatu hal yang Allah ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bagaimana ketulusan hati kita itu nampak. Bagaimana ketulusan hati kita itu muncul. Tuhan katakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada resep, ada rahasianya. Bagaimana kita ini domba bisa hidup di tengah-tengah serigala. Keadaan kita ini tidak baik-baik saja, betul enggak? Saya kasih tahu, kehidupan kita di tengah-tengah dunia itu tidak baik-baik saja. Zaman sekarang, ayo mic dulu, lihat wajah saya yang ganteng. Ya. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Rusia dengan Kroasia belum selesai. Israel datang. Benar? Betul nggak? Kita belum selesai. Saat ini Indonesia juga bukan sedang baik-baik saja. Kondisi kita ini tidak menguntungkan. Tapi bagaimana Tuhan katakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba di tengah-tengah serigala itu pasti nyaman, enak tidur lelap, betul nggak? Betul? Betul? Saudara, domba di tengah-tengah serigala. Itu goyang titik, gak selamat Bapak Ibu. Benar gak? Kita goyang titik, pindah tempat saudara. Kulo amung percaya. Musa, sepertinya kita salah konsep. Nanging uripku mulya. Atiku ayem tentrem. Saben dina jemaat siap, pemain musik belum siap. Kula amung percaya. Tak baleni terus sampai siap. Ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Atiku ayem tentrem. Saben dina kula nggih. Siap? Siap? Jangan mau kalah sama song leader. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol. Yes. Hey. Saben dina Gusti. Hey. Say, stop. Wait. Wajah oke, tapi goyangan gini.
Saudara, Bapak Ibu hidup jangan karena kalender. Tanggal 1 sampai tanggal 15, wah, berseri-seri. 16 sampai 31, pas. Ya. Sanseihal, wajahnya Bapak Ibu kegelapan menyelimuti bumi. Gandol Gusti, gandol Gusti. Goyang yuk, yes. Saben dina, bangun yuk. Gandol Gusti, yeay. Gandol Gusti. Yes. Saben dina, rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula ki garis ini yo. Gandol Gusti, gandol Gusti. Yes, belakang yo. Rino wangi Gusti, so ayo so goyang so, yo. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula saben dina kula saben dina kedah napa Bapak Ibu? Saben dina kedah napa Bapak Ibu? Saben dina kedah napa Bapak Ibu? Saben dina kula gandol Gusti. Yeah, Bapak Ibu. Ya, silahkan duduk. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan menilai kita ini sebagai domba yang terlihat polos, tidak berdaya, sehingga kita ini mudah mendapatkan ancaman, saudara. Domba itu berbeda dengan kambing, Bapak Ibu. Lihat, senakal-nakalnya domba, itu gak nakal kayak kambing. Kambing wakin ceruduke, Bapak Ibu. Ya. Dan lihat Bapak Ibu tanduknya. Kalau kambing itu ya, tanduknya itu jengat Bapak Ibu ke atas. Coba kalau domba lah melungker, saudara. Masih nakal nyundul-nyundul, tapi gak loro Bapak Ibu. Beda dengan kambing. Nah, Allah menempatkan setiap kehidupan kita ini di tengah-tengah serigala. Mampu enggak saudara? Bisa enggak saudara? Saudara, kadang-kadang Tuhan hadapkan kita yang namanya masalah, tantangan, persoalan, hambatan, gangguan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, mampu enggak engkau? Bisa enggak? Dengan ketulusan hatimu, dengan kepolosanmu, dengan ketidakberdayaanmu, engkau bisa masuk, bahkan mungkin bisa keluar dan sukses sampai garis akhir. Saudara, butuh kekuatan Tuhan. Kekristenan tanpa pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan, jangan ngomong engkau Kristen. Saudara, tadi di pengumuman saudara, Gereja Betani Telaga Bodas, lantai 10. Saudara, visi misi yang Tuhan taruh dia di hambanya. Lantai 8, lantai 9, lantai 10.
Desember selesai. Masuk ke 2025. Mampu enggak? Sepertinya enggak mungkin. Ketika engkau melihat masalahnya, engkau katakan kau tidak akan mungkin. Tapi ketika engkau melihat Tuhan yang luar biasa, masalahmu kecil. Karena engkau punya Tuhan yang besar. Saudara, ini kau memang gak mampu. Kau memang tidak berdaya kalau engkau berjalan sendiri. Tetapi ketika engkau berjalan dengan Tuhan, masalahmu, persoalanmu, Tuhan katakan, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seringkali saya katakan, kekristenan tanpa pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan, kamu belum Kristen secara sempurna. Apa maksudnya pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan? Hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Karena kontrak kerja kita itu sangkal diri, pikul salib. Meskipun pikul salib, sangkal diri siap hari, saya mau iring Yesus. Pantekosta lama, meskipun saya wait. Saya punya duit, saya punya berlian, sama kasih aku. Ben susah terus. Saya mikir gini, Tuhan, oh gak duit itu gak enak. Benar gak? Memang semuanya tidak harus uang, tapi nek gak duit cekot-cekot Bapak Ibu. Iya Pak, iya. Anak Tuhan itu harus jujur loh. Benar gak? Sebentar, kita kok gak yakin gitu saudara. Benar gak? Waljidah ngomong gini. Koyong ini rasane dadi wong orang duwe ngalor ngidul banter karo sama teman sendiri aja diejek kan gitu. Makanya kenapa saya suka sekali ketika di aransemen ulang, meskipun pikul salib sangkal diri. Amin, haleluya. Wes koyo berlian semuanya. Saya mau sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita kekristenan itu gak masalah, biasa sangkal diri pikul salib. Karena Tuhan katakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, ngeri loh saudara. Tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Percaya Tuhan tidak tinggalkan engkau? Ku tahu Tuhan oh, praise to the Lord Jesus. Amin. Ku tahu Tuhan ada syaratnya Bapak Ibu. Asalku tidak seluruh dunia pasti bukan. Saudara, don't be afraid. Tuhan pasti buka jalan buat setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Jangan mau kalah dengan Niken Salindri. Ngomong.
Pas ngene langsung jreng. Padahal aku nyanyi kayak mau itu pertama. Emang aku dadi pecicili sih, Saudara. Ngomong. Loh kan jreng kan? Jalukmu. Itu orang dunia loh, Saudara. Tak usaha. Alah jangan pura-pura tadi wis iso, saya pura-pura gak iso, Saudara. Iya. Orang dunia, Tuhan katakan, marilah kau yang letih lesu beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Mintalah maka kau akan diberi, carilah maka kau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Iya, jangan mau kalah dengan lagu-lagu dunia, Saudara. Walaupun saya juga gak update, Saudara. Ini pas lewat, Saudara. Akan ditanya, Pak lagunya apa? Wis mengalir, aku pokoknya langsung lagunya apa gak ngerti aku, Saudara. Saudara. Iya, apa kata Tuhan? Saudara. Domba di tengah-tengah serigala. Bahkan Tuhan memberikan satu perumpamaan. Yang pertama, lihat. Apa? Cerdik seperti ular, Saudara. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Saudara, tulus. Kalau kita ini tulus, murni, tanpa bijaksana. Kita jadi orang yang oon. Banyak dikadali. Saudara, kan ajaran kita itu luar biasa. Amazing. Contoh Mas. Contoh. Gak apa-apa ya. Mari ngono terus gak gelem gitar. Firman Tuhan, dunia sama rohani itu berbeda. Benar gak? Kalau pengen kaya, udah kerja belum? Belum. Ya sebentar lagi kerja. Mari ngono Cak Evan. Loh, coba kesempatan gak boleh. Nah, Saudara, orang dunia kalau mau kaya itu harus apa? Tang ting tung yo. Bang bing bung yo. Itu orang dunia. Tapi orang rohani berbeda. Ketika engkau pengen diberkati Tuhan, kau harus tabur. Benar gak? 5 tambah 2, 7. Itu dunia. 5 tambah 2, 5 roti. Sing iso kok kene tok sing kene iki terpesona gitu ya. Aku Saudara, 5 roti dan dimakan. Mari kita kayak kata obrek, Saudara. Musiknya Just Limited Edition, Saudara. Saudara, itu berbeda. Dunia sama rohani berbeda. Rohani, jika kau ditampar pipi kirimu, makanya aku tadi just kidding. Tapi nanti saya minta maaf kok Bapak Ibu, Saudara. Ampuni ya. Ya. Jika tak baleni, enggak cuma gini, itu ekspresinya terlalu berlebihan. Jika kau ditampar pipi kirimu, itu rohani. Tapi orang dunia, jika kau ditampar pipi kirimu, kok tampar balik. Jipokno sepatu gapui, Saudara. Boro-boro ditampar, diselip sedih dapat pencicilan, Saudara. Makasih. Nanti aku minta maaf ya. Berbeda. Saya katakan, tulus saja tanpa bijaksana, tanpa cerdik, kau habis oleh dunia. Makanya Tuhan katakan gini, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Kenapa Tuhan kasih contoh ular? Ular itu Bapak Ibu coba Bapak Ibu injak saja. Oh gak diinjak nyosor-nyosor Bapak Ibu. Apa maneh di? Apa maneh di? Saudara. Oleh sebab itu, maksudnya apa? Ketulusan itu harus ada dalam hidup kita. Tapi jangan lengah, kita juga harus bijak, Saudara. Harus berhikmat. Saudara, kekristenan itu tidak baik-baik saja saat ini. Saudara. Tahun 80-an, seorang ibu memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki ini, yang namanya anak laki-laki Bapak Ibu, suka bertengkar. Ketika ibunya datang, mereka sedang bertengkar. Kamu ini bertengkar, bikin malu saja. Itu loh, coba lihat orang Kristen. Itu tahun 80-an, tahun 2000-an. Masih anak 2 ini, ketika ibunya datang, anaknya bertengkar. Kamu ini bertengkar, koyok wong Kristen. Loh,
Why? Any something wrong, right? Kenapa? Kenapa? Tahun 80-an, orang-orang Kristen jadi berkat, jadi saksi. Tahun 2000-an, orang Kristen, enggak wani jujur ya, guyu tok. Orang Kristen, lihat, coba Bapak Ibu lihat di rutan, di LP, di penjara. Matius Paulus itu tercecer di mana-mana. Benar gak? Koruptor terbesar siapa? Kristen kabeh loh Bapak Ibu. Ngeri gak Bapak Ibu? Ketulusan hati itu harus ada. Karena basically kita kasih. Makanya Tuhan katakan, sebab itu aku hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular seringkali dilihat sebagai simbol kecerdikan dan waspada. Dan tetap tulus seperti merpati. Merpati itu santun, merpati itu indah, merpati itu baik. Dan Bapak Ibu, sampai detik ini, selama saya belajar, hanya burung merpati yang tidak punya empedu. Benar gak? Kalau dulu saya sekolah SMP, SMA begitu, sampai disuruh belah. Maksudnya apa? Karena dia memiliki ketulusan yang luar biasa. Dan merpati itu kalau sedang mengerami telurnya, dia gantian. Bukan duwekmu, duwekku dewek, enak aja. Saudara, gak bisa. Malam hari ini, Tuhan ajarkan kepada setiap kehidupan kita. Aku lihat, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi ingat, ada dua hal yang harus kamu lakukan. Cerdik dan tulus hati. Cerdik diumpamakan seperti apa? Ular, pinter, bijaksana, berhikmat. Jangan L2G. Tahu L2GNB? Lolak gak ngerti belas. Anak Tuhan ojo L2GNB. Apa? Lolak gak ngerti. Iya. Gak boleh. Anak Tuhan harus update. Anak Tuhan itu harus sering baca. Kekristenan itu bukan biasa-biasa saja. Karena Tuhan ingin melihat. Sekalipun aku taruh engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi kamu adalah yang spesial. Kau unik di hadapan Tuhan. Karena kau seperti cerdik seperti ular dan tulus hati seperti merpati. Malam hari ini Tuhan ingin melihat ketulusan hatimu. Tapi ketulusan yang memiliki hikmat. Ketulusan yang memiliki kebijaksanaan. Ketulusan hidup tulus yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan saya dan saudara.